Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fitriyatul Qamariah selaku dosen pengampu mata kuliah model-model penelitian sosial. Yang kami hormati teman-teman sekalian kelas PAIB dan rekan-rekan saya, rekan kelompok saya, kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu kelompok 2, absen genap, tentang identifikasi permasalahan dalam penelitian. Langsung saja. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan dalam penelitian. Sebelumnya, nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Umar Faruq, yang kedua Taufikur Rahman, yang ketiga saya sendiri Novita Nurhamidah, dan yang keempat Adelia Dwi Sapitri. Kami akan membahas tentang 4 bab atau subbab. Yang pertama yaitu pengertian dari identifikasi permasalahan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Faruq. Yang kedua, sumber datangnya masalah yang disampaikan oleh Adelia Dwi Sapitri. Yang ketiga, jenis-jenis permasalahan dalam penelitian yang disampaikan oleh Saudara Taufikur Rahman. Dan yang keempat, tahapan identifikasi permasalahan dalam penelitian yang disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja untuk sub pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Faruq. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kebagian dari pengertian identifikasi permasalahan, yang mana identifikasi berasal dari kata identik yang artinya sama atau serupa. Jadi identifikasi itu berasal dari kata identik yang artinya itu sama atau serupa begitu. Nah, dalam kamus besar bahwa identifikasi ada penentu atau penetapan identitas orang. Bukan hanya orang saja, tapi melainkan benda ataupun sebagainya. Identifikasi juga dapat diartikan sebagai menemukanali, yang mana menemukanali itu sebelumnya kita harus tahu apa menemukanali itu. Kenali secara lebih. Jadi sebelum selanjutnya kita itu harus tahu bagaimana menemukanali itu apa. Jadi menemukanali yang kita perlu digarisbawahi menemukanali adalah yaitu mengenali secara lebih dalam begitu. Selanjutnya mengidentifikasi berarti menentukan atau menetapkan identitas. Jadi mengidentifikasi di sini yaitu menentukan atau identitas. Pengertian identifikasi secara umum adalah pemberian yang identifikasi secara umum adalah pemberian tanda kepada golongan atau benda atau kepada sesuatu yang bisa diberi tanda begitu. Nah, di sini permasalahan berasal dari kata masalah, yang mana artinya dapat diartikan bahwasannya sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Jadi sedangkan permasalahan berasal dari kata masalah, yang mana
artinya itu penyimpangan antara yang seharusnya atau yang benar-benar sudah terjadi begitu. Nah, di sini apa itu permasalahan? Ya katanya tadi yang dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya atau yang benar-benar sudah terjadi begitu. Antara teori dengan praktek beda itu, antara aturan dengan pelaksanaan beda, antara teori dengan praktek itu beda. Itu ada di PPT-nya, coba bisa dilihat begitu. Antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan itu beda, ataupun antara rencana dengan pelaksanaan itu beda. Di sini sederhananya permasalahan itu merupakan apa ya, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi permasalahan itu apa ya, antara kesenjangan atau yang sudah kenyataan itu sudah disebut dengan permasalahan begitu. Misalnya contohnya, kita itu sudah ditakdirkan hujan hari ini, hujan, itu sudah kenyataan. Sudah kenyataan itu bukan disengaja, tapi itu sudah kenyataan begitu. Takdir sudah begitu. Jadi identifikasi sudah dijelaskan. Jadi secara sekarang ini digabung antara apa itu identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan di sini adalah usaha untuk menemukanali dan menentukan hal yang terjadi akibat adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi pengertian identifikasi dan permasalahan sudah dijelaskan, identifikasi sudah dijelaskan. Yang sekarang ini identifikasi permasalahan sudah digabung. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi identifikasinya lain dan permasalahannya lain. Yang sekarang ini identifikasi permasalahan. Jadi identifikasi permasalahan adalah usaha untuk menemukanali. Tadi kan sudah tahu menemukanali itu apa gitu. Dan menentukan hal yang terjadi akibat adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan begitu. Itu saya dapat sampaikan dari pengertian identifikasi permasalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari selebihan hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penjelasan pemateri yang pertama tadi, telah kita ketahui bahwa identifikasi permasalahan merupakan usaha untuk menemukanali dan menentukan hal yang terjadi akibat dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber datangnya masalah yang akan disampaikan oleh Saudari Adelia Dwi Safitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang sumber datangnya masalah. Tentunya masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Dan sumber diantaranya yaitu yang pertama pengalaman dengan kenyataan, yang mana perubahan yang terjadi dalam golongan suatu masalah. Nah, orang yang menjadi harus akan memunculkan satu masalah, muncul masalah yang penyimpangan antara
apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Cara direncanakan dengan kenyataan. Nah, yang ketiga yaitu ada pengaduan. Masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. Misalnya saja dalam telah ada pihak tertentu organisasi. Dan yang keempat, kompetisi sering dapat menekan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan, misalnya memandang hutan sebagai masalah timbul masalah diciptakan itu yang dapat saya sampaikan. Maaf, saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita ketahui apa yang telah disampaikan oleh pemateri 2, yaitu sumber datangnya masalah itu ada 4. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, ada pengaduan. Yang keempat, ada kompetisi. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan dalam penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Taufikur Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tentang jenis-jenis permasalahan pula disebut dengan memalahkan fenomena atau gejala, yaitu problem untuk mengetahui status dan menentukan fenomena. Biasanya berhubungan dengan jenis permasalahan ini terjadi penelitian deskriptif, penelitian historis, dan penelitian filosofis. Terus yang kedua yaitu problem atau masalah untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Problem komparasi dalam penelitian ini manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang ada. Terus problem untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau kolerasi. Ada dua macam. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu korelasi sejajar, misalnya korelasi antara kemampuan berbahasa Inggris dan kesetiaan ingatan. Selanjutnya sinar matahari dan larisnya es mambo. Dan jenis-jenis penelitian ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk merumuskan judul penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penjelasan pemateri ketiga tadi telah kita ketahui bahwa jenis-jenis permasalahan dalam penelitian ada 3 jenis. Yang pertama yaitu
problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Yang kedua, problema untuk membandingkan dua fenomena atau problema komparasi. Dan yang ketiga, problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau yang sering disebut dengan problema korelasi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tahapan identifikasi permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengidentifikasi masalah. Di antaranya, yang pertama yaitu masalah mencegah tujuan dan sasaran yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya tidak tercapai. Ini harus mencakup berbagai tujuan yang diidentifikasi dalam langkah sebelumnya. Jadi, ketika ingin mengidentifikasi masalah, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum itu yaitu mencari tahu dulu tujuan kita untuk mengidentifikasi masalah itu apa. Dan dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Yang kedua, yaitu identifikasi masalah harus mempertimbangkan tidak hanya masalah atau tantangannya saja, tetapi juga kendala pada peluang yang mencegah tercapainya tujuan dan sasaran. Jadi ketika ingin mengidentifikasi masalah, jangan hanya fokus pada masalahnya saja, jangan hanya fokus pada tantangan-tantangan apa yang ada di masalah itu, tetapi kita harus juga memperhatikan kendala serta peluang yang ada di dalam masalah itu. Yang ketiga tadi, yaitu identifikasi harus didasarkan pada pengamatan empiris. Yaitu ketika ingin mengidentifikasi harus didasarkan pada pengamatan empiris yang bisa diukur dengan melalui survei yang dari penelitian, survei, wawancara, atau sumber-sumber lainnya. Yang keempat yaitu identifikasi masalah harus menghasilkan pernyataan masalah yang menggambarkan sifat masalah yang dihadapi. Jadi, identifikasi masalah itu harus menggambarkan sifat masalah itu seperti apa. Apakah sifatnya itu untuk publik atau hanya untuk perseorangan dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu tahapan identifikasi permasalahan dalam penelitian. Yang pertama yaitu tahapannya memahami teori, fakta, dan ide dalam bidang yang telah dipilih peneliti. Peneliti harus mengetahui penelitian dalam bidang yang dipilih tersebut. Pengetahuan itu bisa didapatkan melalui review literatur. Jadi tahapan pertama yang harus kita lakukan ketika mengidentifikasi permasalahan yaitu memahami teori. Teori-teori apa yang ada di dalam permasalahan itu. Fakta-fakta apa yang ada di dalam permasalahan itu, serta ide dalam mengembangkan bidang yang telah dipilih oleh peneliti. Bisa juga dilakukan dengan cara mereview literatur seperti jurnal dan karya tulis lainnya. Yang kedua yaitu karena keingintahuan peneliti dan karena minat alami peneliti, masalah penelitian muncul. Jadi tahapan identifikasi masalah itu bisa terjadi karena sifat keingintahuan peneliti. Ingin mencari tahu masalah itu apa penyebabnya dan bagaimana solusi dari masalah yang akan diteliti tersebut. Yang ketiga yaitu situasi kehidupan, hubungan yang dibangun oleh penelitian terkait dan implikasi progresif
karena kemajuan teknologi. Peneliti ingin mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, itu terjadi karena situasi kehidupan yang semakin bertambahnya tahun mengalami kemajuan teknologi yang tentunya juga akan menimbulkan berbagai problematika dan berbagai permasalahan lainnya, sehingga peneliti harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Yang keempat, yaitu pengetahuan baru tentang minat peneliti bisa diperoleh melalui jurnal, majalah, dan buku baru. Seperti yang tahapan yang pertama, yaitu ketika ingin mengidentifikasi permasalahan harus banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak mencari tahu melalui sumber-sumber jurnal, majalah, dan buku-buku lainnya. Yang kelima, atau tahapan terakhir, yaitu survei saran untuk penelitian lebih lanjut diberikan pada akhir laporan penelitian dan tinjauan proyek penelitian. Jadi, tahapan identifikasi yang terakhir ini bisa dilakukan melalui survei atau saran untuk peneliti setelah sebelum melakukan penelitian atau ketika ingin meninjau proyek-proyek penelitian sebagai laporan penelitiannya. Mungkin itu saja dari saya tentang tahapan identifikasi permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, untuk pertanyaan dan ataupun tanggapan serta saran akan kami buka pada sesi presentasi di kelas esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami sampaikan dari kelompok 2 absen genap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.